Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi Padang Panjang Sepekan hadir dengan sejumlah rangkuman informasi terkini untuk Anda. Dari Studio Kominfo, bersama saya Deret M. Maharika, inilah berita selengkapnya. Kota Padang Panjang kembali dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan wisata dakwah BKMT se-Sumatera Barat. Kegiatan ini digelar di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center dengan mengundang penceramah Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Salma Danis. Kota Padang Panjang kembali dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan wisata dakwah BKMT se-Sumatera Barat. Digelar di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center pada Ahad 2 Juli, kegiatan berupa tablik akbar yang mengundang penceramah Ustadz Kondang Dery Sulaiman dan Ustadz Salma Danis dibanjiri ribuan jamaah BKMT dari berbagai daerah. Ustadz Dery Sulaiman dalam penggalan ceramahnya mengajak agar manusia yang masih hidup senantiasa mengingat kematian. Sebelumnya, Wali Kota Fadly Amran dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi BKMT yang menggelar kegiatan pengajian tersebut. Menurutnya, BKMT garda terdepan membentuk kelompok pengajian yang besar dan masif. Tidak ada organisasi pengajian lain sebesar BKMT. Kita bertanggung jawab bagaimana pendidikan agama untuk anak-anak muda dari usia dini betul-betul harus kita prioritaskan. Saya yakin kehadiran Bapak dan Ibu semua di sini juga adalah untuk mendorong itu semua. Jadi kita sangat berbangga, patut kita acungi jempol BKMT yang selalu konsisten dalam membuat kegiatan-kegiatan serupa seperti ini. Sementara itu, Ketua BKMT Sumbar Abdul Aziz memuji komitmen Wali Kota Fadly Amran yang menaruh perhatian terhadap BKMT. Jemaah yang hadir terbanyak dari Kabupaten Sijunjung sekitar 400 orang, disusul dari Sungai Tarap Kabupaten Tanah Datar 240 orang, dan dari Alahan Panjang 225 orang. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Berlokasi tepat di sebelah Masjid Jihadu Kelurahan Bukit Surungan, Cafe Deko dan Sambal Bakar Merapi Padang Panjang yang digagas putra-putri asli Padang Panjang adakan grand opening yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Wali Kota Asrul. Kebaikan Kota Padang Panjang. Cafe Deko dan Sambal Bakar Merapi resmi beroperasi di Padang Panjang pada Ahad 2 Juli 2023. Kafe tersebut hadir di Kelurahan Bukit Surungan, tepatnya di sebelah Masjid Jihadu Padang Panjang. Hadirnya Cafe Deko dan Sambal Bakar Merapi di Padang Panjang digagas putra-putri asli Kota Padang Panjang, Diko Mahaputra dan Debbie Yolanda, serta Egy Evanda. Grand opening Deko dan Sambal Bakar Merapi ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Wali Kota Asrul, disaksikan Sekdako Soni Budaya Putra, Wakil Ketua DPRD Imral, dan sejumlah kepala OPD, para perantau, serta undangan lainnya. Wawako Asrul menyambut baik kehadiran Cafe Deko yang kini hadir di Kota Padang Panjang dan menyarankan untuk sebuah kafe mengutamakan 3 hal, yaitu rasa, pelayanan, dan kenyamanan tempat. Sementara itu, Diko mengatakan kafe ini didirikan di Padang Panjang merupakan bentuk kontribusi dirinya sebagai putra Padang Panjang. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Usai laksanakan penyembelihan hewan kurban, organisasi Flippers menggelar acara silaturahmi dan kebersamaan. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Asrul. Usai melaksanakan kegiatan sosial penyembelihan hewan kurban dibagikan kepada masyarakat beberapa hari lalu, organisasi Flippers menggelar acara silaturahmi dan kebersamaan pada Ahad 2 Juli malam di halaman Hotel Pangeran. Acara yang mempertemukan anggota lintas 3 generasi dari ranah dan rantau ini juga dihadiri Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Asrul. Juga hadir mantan Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunas. Wako Fadly menyampaikan dirinya sangat terkesan dengan Flippers yang masih eksis sampai saat ini, lebih dari 35 tahun. Kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat Flippers menyentuh masyarakat luas. Sementara itu, Ketua Flippers Ghazali Chandra mengatakan keberadaan Flippers mendapatkan dukungan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Dikatakannya, organisasi Flippers ini mengajak anggotanya membangun padang panjang guna menggerakkan perekonomian masyarakat. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Wali Kota Fadli Amran apresiasi kegiatan kesenian Irama Minang atau KIM yang digelar di halaman kantor Lurah Ekor Lubuk. Kegiatan tersebut diinisiasi Karang Taruna Tunas Cempaka dan pemerintah kelurahan. Kesenian Irama Minang atau KIM yang digelar di halaman kantor Lurah Ekor Lubuk berlangsung semarak. Dibanjiri warga sekitar yang sangat antusias mengikuti permainan tradisional Minangkabau menggunakan pantun dan angka ini pada Ahad 3 Juli malam. Berbagai hadiah diperebutkan pada malam tersebut. Kegiatan yang diinisiasi Karang Taruna Tunas Cempaka dan pemerintah kelurahan ini mendapatkan support dari Wali Kota Fadli Amran. Wako Fadli menyampaikan apresiasi terlaksananya kegiatan yang diprakarsai Karang Taruna yang baru saja dikukuhkan tersebut yang diketuai Anggi Ihsanul Zikri. Wako Fadli juga menyatakan dukungan atas kreativitas anak muda berupa kegiatan-kegiatan positif. Jadi baru semingguan lalu sebab Pak Wali kami ada kegiatan Pak baru dilantik langsung membuat kegiatan. Insya Allah kecilnya kalaupun ada dan didapatkan pada hari ini akan merapikan ikan larangan dan lain-lain. Banyak program Karang Taruna Ngalau Kamungko. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Ngalau. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. 1, 2, 3, 1, 2. Pimpin apel, Wali Kota Fadli Amran apresiasi kinerja Satpol PP Damkar Padang Panjang yang telah bersama menertibkan perda secara humanis di tengah masyarakat, serta cepat tanggap merespon laporan masyarakat. Bapak Ibu adalah garda terdepan terhadap kemajuan. Pimpin pelaksanaan apel pagi, Wali Kota Fadli Amran apresiasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada Senin 3 Juli di halaman kantor Pol PP. Selain itu, Wako Fadli juga meminta agar seluruh personel bisa berkoordinasi dengan baik, serta tetap mempertahankan tindakan yang humanis dan cepat tanggap untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Wako Fadli berharap Satpol PP Damkar bisa menjadi enforcer, pengayom, ataupun teladan baik bagi masyarakat dan juga ASN di lingkungan Pemko dalam penegakan dan penertiban perda yang berlaku. Jadi saya sudah melihat banyak catatan-catatan baik dari Dinas Pol PP dan juga Damkar. Namun perlu kita sampaikan tanpa kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat ya, dan kerja yang sistematis, kota kita ini pun juga tidak akan bisa tertib. Perda sudah ada, landasan dari Bapak dan Ibu bekerja sudah ada. Mohon itu betul-betul diimplementasikan. Apel pagi juga diikuti PLT Kepala Satpol PP Damkar Iputu Venda beserta jajaran dan 173 personel gabungan Pol PP Damkar. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Melepas kontingen Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia atau IOSKI yang akan berlaga di Festival Olahraga Masyarakat tingkat nasional ke-7 pada 5 hingga 7 Juli 2023 di Bandung, Wali Kota Fadli Amran berharap IOSKI Padang Panjang bisa menjadi yang terbaik. Saat melepas kontingen IOSKI pada Senin 3 Juli di Rumah Dinas Wako untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional atau Fornas 7 di Bandung, Jawa Barat, Wali Kota Fadli Amran harapkan IOSKI Kota Padang Panjang bisa menjadi yang terbaik. Wako Fadli mengatakan dengan persiapan yang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari menjadi faktor utama bagaimana bisa menjadi yang terbaik. Sementara itu, Ketua IOSKI Elma Sahar menyampaikan Padang Panjang akan tampil di cabang senam kreasi 1 tim beregu dewasa dan 2 orang di cabang perorangan. Elma memohon doa warga Kota Padang Panjang semoga IOSKI memperoleh yang terbaik dan membawa nama harum kota ini. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Menjadi bagian dari penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik 2023, Wali Kota Fadli Amran presentasikan inovasi Smart Water Management System PDAM Padang Panjang kepada tim penilai dari Kemenpan RB.
Sebagai bagian dari penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP 2023, Wali Kota Fadly Amran mempresentasikan inovasi Smart Water Management System PDAM Kota Padang Panjang kepada tim Kemenpan RB. SWMS ini dipresentasikan Wako Fadly didampingi Sekdako Soni Budaya Putra dan Direktur PDAM Adriel Abakar di hadapan tim panel independen KIPP 2023 pada kegiatan presentasi dan wawancara penilaian top finalis inovasi pelayanan publik KIPP 2023 via Zoom meeting pada Senin 3 Juli. Di awal presentasi dan wawancara, salah satu tim panel independen Eko Prasojo mengapresiasi Kota Padang Panjang yang sudah membuat dan mengusulkan inovasi SWMS pada KIPP dan sekarang sudah sampai pada tahapan presentasi dan wawancara. Dalam presentasinya, Wako Fadly menjelaskan SWMS adalah gabungan antara produk teknologi sensor dan automasi dengan program aplikasi komputer yang dihubungkan jaringan internet. Ini untuk mengakuisisi data operasional lapangan ke dalam server secara real-time dan kontinu 24 jam, sehingga sistem operasional pengelolaan PDAM andal dan memuaskan pelanggan. SWMS yang dibangun dan dioperasikan PDAM secara mandiri telah merevolusi apa dan bagaimana cara PDAM melayani dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Wako Fadly juga mengatakan SWMS PDAM sangat potensial untuk direplikasi karena sistem ini dirancang, dirakit dan dibangun sendiri oleh PDAM Padang Panjang, mulai dari hardware maupun softwarenya yang berbasis cloud server. Dalam tahapan presentasi dan wawancara ini, Wako Fadly juga mengatakan Padang Panjang 2 tahun berturut-turut masuk dalam 10 besar Innovation Government Award yang pada 2022 lalu inovasi yang dibawa salah satunya inovasi SWMS ini. Serta dengan SWMS ini, PDAM mendapat top BUMD Award bintang 4 pada 2023 ini. Dega Paduana, Padang Panjang, sepekan. Pertama di Sumatera Barat, Basnas Provinsi bekerjasama dengan Basnas Kota Padang Panjang luncurkan program Z Auto yang merupakan program pemberdayaan ekonomi umat di bidang perbengkelan berupa pemberian bantuan usaha. Pertama di Sumatera Barat, Basnas Provinsi bekerjasama dengan Basnas Kota Padang Panjang luncurkan program Z Auto. Z Auto merupakan program pemberdayaan ekonomi umat di bidang perbengkelan berupa pemberian bantuan usaha. Pada tahap awal, ada 11 bengkel yang menerima bantuan tersebut dengan total bantuan usaha sebesar 11 juta rupiah per bengkel. Launching program ini ditandai dengan pemotongan pita dan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Wali Kota Fadly Amran, didampingi Wakil Ketua 3 Basnas Sumbar, Firdaus, Kakan Kemenak Alizar, Ketua Basnas Padang Panjang Syamsuarni pada Selasa 4 Juli 2023 di Terminal Outlet Pasar Usang. Wako Fadly mengapresiasi Basnas Padang Panjang yang sudah berusaha untuk mengajukan program Z Auto sehingga dapat difasilitasi Basnas Sumbar. Wako Fadly meminta dengan program ini bengkel-bengkel yang ada di Kota Padang Panjang bisa berkembang dan bersaing. Sementara itu Firdaus mengatakan Basnas Padang Panjang bisa menjadi motivasi atau contoh bagi kabupaten kota lain bagaimana zakat dikembangkan ke masyarakat. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang, sepekan. Pemko tetap pertahankan lokasi pasar kuliner di Terminal Kantin. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Fadly Amran saat menyampaikan nota jawaban terhadap pemandangan umum fraksi DPRD atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022. Pemko tetap mempertahankan lokasi pasar kuliner atau Paskul di Terminal Kantin. Menurut Wali Kota Fadly Amran, lokasi saat ini berada dalam posisi yang sangat baik, berdampak positif bagi Kota Padang Panjang. Hal tersebut dikemukakan saat menyampaikan nota jawaban terhadap pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna Selasa 4 Juli 2023. Ramainya pengunjung pasar kuliner bakal meningkatkan volume penjualan pedagang Paskul. Pada gilirannya meningkatkan volume penjualan bahan-bahan pendukung Paskul yang sebagian besar dibeli di pasar pusat.
Perihal wacana pemindahan pedagang Paskul ke Pasar Pusat, Pemko telah melakukan diskusi-diskusi internal. Pihaknya terus mematangkan kajian tentang ide ini, mengundang stakeholder terkait, serta akan melakukan survei ke pedagang kuliner. Haris Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang, sepekan. Sementara itu, Wali Kota Fadli Amran sambut kunjungan kerja dan Rindam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Charles BP Sagala di Mako Secatabe. Dalam kesempatan tersebut, Wako Fadli menceritakan sejarah Kota Padang Panjang yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah dan Kota Pendidikan. Wali Kota Fadli Amran menyambut kunjungan kerja Komandan Resimen Induk Kodam 1 Bukit Barisan atau dan Rindam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Charles BP Sagala pada Rabu 5 Juli di Markas Secatabe. Turut hadir Komandan Secatabe Rindam 1 Bukit Barisan Letkol Infanteri Yusuf Saud Tanjung dan Dim 0307 Tanah Datar Letkol CZI Sutrisno, Kapolres AKBP Doni Bramanto, Ketua DPRD Mardian Syah, serta pejabat lainnya. Wako Fadli menceritakan sejarah Kota Padang Panjang yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah dan Kota Pendidikan. Indeks pembangunan manusia Kota Padang Panjang termasuk yang tertinggi di Sumatera Barat. Wako Fadli berharap Rindam 1 Bukit Barisan bisa terus menjalin kerjasama dengan Pemko memajukan Kota Padang Panjang. Sementara itu, dan Rindam Charles mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota yang telah berkenan menyambut kunjungan kerjanya di Kota Padang Panjang. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Sebanyak 41 orang rombongan pekerja sosial masyarakat ikuti studi tiru terkait penanganan masalah sosial ke Kota Medan, Sumatera Utara. Rombongan dilepas Wali Kota Fadli Amran di rumah dinasnya Rabu 5 Juli 2023. Wali Kota Fadli Amran melepas keberangkatan rombongan pekerja sosial masyarakat atau PSM untuk studi tiru terkait penanganan masalah sosial ke Kota Medan, Sumatera Utara. Rombongan yang berjumlah 41 orang ini dilepas di rumah dinas Wali Kota pada Rabu 5 Juli 2023. Mereka didampingi Kepala Dinas Sosial PPKBP 3A Osman Binur dan sejumlah pejabat terkait. Wako Fadli saat melepas keberangkatan rombongan menyampaikan agar PSM bisa menyerap ilmu sebanyak mungkin. Sementara itu, Osman Binur mengatakan selain studi tiru ini, Pemko juga mengajak PSM refreshing sebagai reward lantaran beberapa kali PSM berhasil menunjukkan kerja yang baik sehingga diberi penghargaan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Kepedulian Pemko terhadap pendidikan dibuktikan oleh Wali Kota Fadli Amran beserta jajaran dengan melakukan audiensi bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah untuk membahas beberapa kendala pelajar mendaftar ke SMA di Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran bersama Ketua DPRD Mardian Syah menanggapi terkait polemik penerimaan peserta didik baru yang membuat ratusan pelajar kesulitan untuk mendaftar ke sekolah menengah atas di Kota Padang Panjang. Setelah mengumpulkan semua informasi terkait PPDB, Wako Fadli dan Mardian Syah, Sekdako Soni Budaya Putra, Sekretaris DPRD Wita Desi Susanti, dan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muji Sirwanto melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah di Istana Gubernur pada Rabu 5 Juli 2023. Tujuannya untuk mencarikan solusi terbaik agar pelajar di Padang Panjang dapat terakomodir dalam mendapatkan pendidikan. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, Wako Fadli meminta penambahan kelas untuk SMA negeri di Padang Panjang. Selain penambahan ruang belajar, Wako Fadli juga mengusulkan untuk penambahan SMA di Padang Panjang untuk tahun ajaran baru selanjutnya. Gubernur Mahyildi pun langsung memenuhi permintaan Wako Fadli dan Mardian Syah untuk penambahan kelas belajar SMA di Padang Panjang. Gubernur Mahyildi juga meminta Pemko Padang Panjang untuk mendorong sekolah swasta agar menghadirkan kualitas yang lebih baik. Arajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan.
Memberi kuliah umum dan pembekalan magang mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, Wali Kota Fadly Amran meminta lembaga-lembaga pendidikan bisa berperan menanamkan karakter entrepreneur kepada peserta didik, meskipun tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Semua orang bisa menjadi pemimpin, tapi tidak semuanya bisa menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Banyak wawasan yang harus selalu ditambah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Fadly Amran saat memberikan kuliah umum dan pembekalan magang mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat atau UPGRISBA pada Kamis 6 Juli di Convention Center Universitas tersebut. Nggak mungkin semuanya jadi pengusaha juga. Lebih lanjut, Wako Fadly meminta lembaga-lembaga pendidikan bisa berperan menanamkan karakter entrepreneur kepada peserta didiknya, meskipun tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Lebih lanjut, Wako Fadly menjelaskan seorang pengusaha harus bisa menciptakan lingkungan kondusif bagi usahanya. Pengusaha memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan meminta para mahasiswa untuk berlatih berkomunikasi dan berorganisasi. Kehadiran Wako Fadly pada acara tersebut juga dalam rangka menandatangani agenda MOU Tridharma Pendidikan antara Pemko Padang Panjang yang ditandatangani dirinya dan Rektor UPGRISBA Profesor Dr. Ansofino. Turut hadir Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, Kabak Tata Pemerintahan Seddako Marjulah Sabri. Haris Suyeta, Padang Panjang, sepekan. Pemerintah kota melalui Dinas Pangan dan Pertanian serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Seddako Padang Panjang bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia Center atau TTIC Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar gerakan pangan murah. Bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia Center Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kota melalui Dispangtan serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Seddako Padang Panjang kembali menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan yang digelar di halaman Dispangtan pada Kamis 6 Juli tersebut mendapatkan antusiasme tinggi dari warga sekitar, khususnya di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kabak Perekonomian dan SDA Seddako Putra Dewangga mengatakan, untuk hari itu hanya ada 1 unit mobil TTIC yang standby, menyediakan berbagai bahan pangan dan sembako dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Putra menyebutkan GPM merupakan salah satu upaya pemerintah daerah yang telah diarahkan pemerintah pusat untuk diterapkan guna pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga barang. Turut hadir memantau GPM tersebut Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dispangtan Desli Zardi, Lurah Ngalau Beni Satria, Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Yuni Andra, serta Sekretaris Dinas Kesehatan Ade Devita, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Dr. Niken Wastu Palupi, lakukan kunjungan pembinaan transformasi layanan primer ke Kota Padang Panjang. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Niken Wastu Palupi, lakukan kunjungan pembinaan transformasi layanan primer ke Kota Padang Panjang pada Kamis 6 Juli 2023. Didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Yuni Andra, serta Sekretaris Dinkes Ade Devita, ada 3 lokasi yang dikunjungi, yaitu Posyandu Gebrak, Kelurahan Balai-Balai, Puskesmas Pembantu Kelurahan Pasar Baru, serta Puskesmas Kebun Sikolos Kelurahan Kampung Manggis. Niken menyebutkan kunjungan ini untuk melihat secara langsung pelayanan, fasilitas, serta sumber daya manusia kesehatan yang ada di Posyandu dan Puskesmas. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan apresiasi hadirnya inovasi totok punggung atau topung, serta program Bapak Ibu Asuh Anak Stunting atau Basunting Padang Panjang. Selain itu, menurutnya koordinasi semua pihak sangat penting dalam mewujudkan pelayanan yang baik di Posyandu sebagai layanan terdepan dalam transformasi primer. Andes Maradona dan juru kamera Jimmy Octavian di Padang Panjang, sepekan. Pemirsa, demikianlah sajian Padang Panjang sepekan edisi kali ini.
Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Terus saksikan Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.